Orang kufar Quraisy itu sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, itu buang airnya menghadap Tuhannya. Apa itu? Lata. Paham Pak ya? Berarti ke sebelah sini menghadap kemana tuh? Uzza membelakangi itu Pak. Artinya apa? Dalam posisi kotor pun mereka beribadah mengeluarkan kalimat-kalimat. Dalam Islam boleh nggak? Nggak boleh tuh Pak. Makanya karena kita nggak berzikir ketika kita sedang buang air besar, keluar dari toilet, apa bacaannya? Ghufranak. Ya Allah maafkan kami. Tadi kami ketika di dalam di toilet, mulut kami nggak berzikir. Paham Mbak ya? Maka diubahlah seluruh posisi-posisi buang air besar. Jadi selama 7 bulan itu, ketika Masjid Nabawi dibangun Pak, nggak ada lagi toilet menghadap kiblat. Dulunya apa? Justru menghadap kiblat. Subhanallah. Itu orang Yasrib itu kotor Pak, sebelum Nabi datang. Kenapa? Buang airnya di mana aja? Oleh Nabi, karena memang kan mereka gurun pasir. Kita udah cerita tuh masalah Bilal buang air tuh ya. Nah, kata Nabi, nggak seperti itu. Mentang-mentang kalian di gurun pasir, buang. Setelah itu pergi di mana aja kayak kucing. Enggak. Jadi Nabi SAW membangun Masjid Nabawi itu dimulai Pak, ya, membangun rumah masyarakat baik muhajirin ataupun ansor Pak. Nabi memperkenalkan buang toilet yang benar, bikin toilet yang rapi, bikin toilet yang bersih. Disitulah pertama kali orang Yasrib tahu Pak. Siapa yang pernah ke Hudaybiyah? Ada tenda, ternyata bukan tenda, tapi apa tuh Pak tuh? Tembok rumah. Itulah pertama kali Islam memperkenalkan toilet pakai tembok Pak. Subhanallah. Jadi dulu orang Yasrib kalau buang air itu apa itu? Tanah ditinggiin, ya, kemudian dikeduk tengahnya, pinggir-pinggirnya dibuat apa itu? Kayak pasir Pak, gundukan, agar ketika buang air nggak kelihatan. Kayak gitu tuh Pak tuh. Tapi oleh Nabi tidak. Ini di surah Nabawiyah jarang dibahas ini. Ya, itu Nabi SAW menyuruh salah seorang sahabat bikin toilet tuh Pak. Ya, bikin bolongnya 12. Ya, 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, kemudian 3 sebelah selatan, 3 sebelah utara tuh Pak. Agar apa? Ada udara tuh Pak. Bagaimana cara ngebolonginnya Pak? Kain apa itu? Batang apa? Batang kurma dimasukin. Kalau dia udah mau kering, tarik itu Pak. Kan bisa jadi lubang tuh. Jadi bukan hanya urusan menata hati Pak, menata bangunan, tata ruang itu diperkenalkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, per 100 meter toilet, per 100 meter toilet, agar orang nggak buang kotoran di mana aja. Kenapa? Sebentar lagi akan ada masjid. Kalau setiap orang buang air di sembarang tempat, bagaimana kalau dari rumah berangkat ke masjid musim hujan? Akan kena najis dia, kena kotoran dia. Karena itu orang nggak boleh sembarang lagi buang air Pak. Ya, selama 7 bulan itu Nabi bisa bikin berapa toilet Pak? Nabi bikin 750 toilet Pak. Hah? Ini bikin MCK luar biasa. Eropa belum ada. Eropa masih Dark Ages. Karena abad ke-6 hingga abad ke-14 itu kejayaan Islam. Betul ya? Abad 14 sampai sekarang baru tuh Renaissance, revolusi industri itu Pak. Ya. Makanya Nabi SAW ketika musim hujan Nabi bikin bendungan, danau, kolam. Makanya itu di Madinah terkenal banyak kolam. Kolam Azlak. Ya. Itu Nabi bikin kolam tuh Pak. Bagaimana airnya? Dialirkan dari Masjid Quba yang nggak pernah apa itu? Yang nggak pernah surut Pak. Mata airnya dialirkan oleh Nabi itu. Subhanallah. Karena itu setelah Nabi bangun pun bikin rumah nggak boleh sembarangan Pak. Ini buat rumah, ini buat perkebunan, ini buat taman. Agar apa? Agar bahagia warganya, maju kotanya Pak.
Penjelasan saya dari mana Pak? Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Muqaddimah itu karena Muqaddimah dia di halaman pertama, sebetulnya ada 10 halaman, ada 10 jilid. Diwanul Akhbar wal Abar. Dulu orang memakamkan orang Pak di mana aja. Sebelah sini ada, sini ada, sini. Ketika oleh Nabi, kita fokuskan di Baqi, Jannatul Baqi kata Nabi. Bagaimana yang lainnya Rasul pindahin. Ya, yang meninggal dari kalangan Bani Najjar dia orang baik. Ya, dia orang baik. Maka khusus Bani Najjar jasadnya nggak usah dipindah. Di mana Pak? Di pohon korma dekat Saqifah. Bani Najjar itu siapanya Nabi Pak? Keluarga ibundanya Nabi. Diatur oleh Nabi itu Pak tuh. Padahal Abu Ayyub Al-Ansari Pak orang kaya. Punya perkebunan kurma Pak. Subhanallah. Di mana itu? Tapi posisinya di pinggir Baqi. Mohon maaf Abu Ayyub ya. Ya Rasulullah nggak usah minta maaf. Ya. Andaikan kau minta seluruhnya untuk Baqi aku berikan. Diberikan Pak. Subhanallah. Terus beliau bagaimana? Minta ganti rugi? Ruslah? Enggak. Ya. Kemana pindahnya rumah Ayyub Al-Ansari itu Pak? Sebelum Baqi, setelah Masjid Nabawi, tengah-tengah. Nanti dihibahkan, dilebarkan menjadi apa itu? Pelataran kalau sekarang Pak. Makanya Bapak kalau ziarah, habis ziarah dari makam Nabi Pak keluar, itu lama-lama di situ tuh Pak tuh. Itu Nabi tinggal di situ dulu 7 bulan tuh Pak tuh. Antara Kubah hijau dengan Baqi itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah rumah Nabi, rumahnya Abu Ayyub yang Nabi tinggal 7 bulan di situ tuh Pak. Jadi itu posisi toilet ya menuju ke Masjid Nabawi itu diukur Pak, nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh. Itu sebabnya kenapa yang sekarang masih dipertahankan nih Pak ya, tidak ada toilet di dalam Masjid Nabawi, tidak ada toilet di dalam Masjidil Haram, betul nggak? Mesti keluar. Kenapa? Mohon maaf, orang keluar dari toilet Pak khawatir sekian persen, 0, sekian persen masih bawa apa itu? Air toilet, betul nggak? Makanya orang tua kita dulu Pak, nggak ada kamar dalamnya ada toilet, betul nggak? Keluar tuh Pak tuh. Kenapa? Karena toilet itu kan isinya jin, iblis, wa ikhwanihi itu Pak. Jadi jangan dikira Nabi hanya menata hati Pak, menata kota Pak. Karena itu jangan takut, Ustadz jadi pejabat, dia bisa nata kota dia Pak. Subhanallah. Dari Sirah menuju Indonesia ini Pak. Gitu tuh ya. Siapa tuh Pak desainernya? Siapa itu arsiteknya Pak? Sa'ad bin Abi Rabi'. Saudara ikhwahnya siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Di bawah komando Sa'ad bin Abi Rabi', ya, aku minta peta, kharitah Masjid Nabawi ini. Baik Rasul, disebutkan oleh beliau. Luas apa itu kota utama Yathrib sekian hektar. Kita akan bangun masjid di sini. Kata Nabi, aku minta bangun di sini ya. Sebelum kita bangun apa yang mesti kita lakukan ya Rasulullah? Buat MCK. Nah, ditentukan berapa? 750 titik Pak. Ya, 750 titik itu Pak. Subhanallah. Maka peresmian Masjid Nabawi pertama kali itu dilaksanakan tanggal 15 Sya'ban Pak. Bangun 7 bulan, coba dihitung. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 7 bulan Pak. Itu Sya'ban. Setelah itu akan dipakai untuk apa itu? Ramadan pertama kali itu Pak. Ya, ukurannya berapa? 40 kali 30 tuh Pak. Gitu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab.